Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan. Selamat sore, kembali lagi dari sama kita berdua. Iya, di cuaca yang sangat panas hari ini ya kan, bersama benar. saya Lani. Saya Tari. Dimana kita akan memberikan informasi-informasi terupdate dan teraktual serta terpercaya pastinya hanya di Selamat Sore Medan. Tribun Medan. Iya benar, Tribun Medan. Oke, ini ada berita pertama, Dek. Ada apa itu hari mengenai ini? Fikri. Ini bukan Fikri kita kan? Kok kalau Fikri langsung teringat ini Iya, ya betul. Fikri gitu ya kan? Laki-laki idaman Tribun Medan. Iya kan, kecintaannya Bersama Tribun Medan yang Abang Kerek tersayang. ya benar, yang selalu perhatian Iya. sama kita, nanya udah makan. Betul. Ketika suami tidak bertanya makan apa, Iya, mereka selalu bertanya sama betul. kita. Ini kok apa perut ditengok Enggak, sama ini agak- sama Tribun Iya, loh. kurang apa? Kurang pas di situ. Oh, kurang pas. Iya, nah jadi ditangkap polisi katanya setelah melakukan penistaan agama melalui akun Instagramnya. Jadi menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teku Fatir Mustafa, saat ini Fikri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke dalam penjara, katanya gitu. Oke. Jadi katanya berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bercanda membuat konten dugaan penistaan agama tersebut. Fikri itu yang gendut-gendut itu ya? Kurang nggak sih? tahu. Coba Yang itu baca, tahu. coba baca lagi. Jadi penistaan agama itu dilakukan dalam live-nya melalui akun Instagram miliknya yang terjadi pada hari Rabu kemarin, ya tanggal 18. Jadi tersangka melakukan perbuatan tersebut di rumahnya. Tersangka melakukan live di akun Instagram miliknya. Pada saat itu tersangka mengeluarkan kata-kata seperti video yang beredar katanya. Jadi ia menyampaikan setelah kejadian tersangka kemudian sempat membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Dulu ya kan? Udah terjadi, Udah viral, baru minta minta maaf. Bukan memikirkan panjang dulu dia ya. Nah, jadi namun hal tersebut tidak menggugurkan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Kemudian tim patroli cyber Polrestabes Medan yang mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan. Lalu langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya di Jalan Pengabdian Desa Bandar Kelipang, Kecamatan Percut Setuan. Oh, dekat rumah kakak. Pokoknya kalau udah Percut Setuan kau bilang dekat rumahku ya dia. Padahal itu Percut Setuan itu luas sekali loh. Kan betul. Betul. Dekat rumah kakak semua Bandar Kalipa kan. Ngeri ya kan. Ini kurasa ada videonya ya kan. Ya, kita lihat dulu Produser ya. kita saksikan dulu. Check it out. Gak lama dia buat video klarifikasi itu prosesnya gimana? Ya, setelah dia live, tersangka ini mendapat informasi dari rekan-rekannya apa yang dia sampaikan itu sudah melewati batas sehingga yang bersangkutan ini langsung membuat video klarifikasi. Terhadap tersangka kami jerat dengan Undang-Undang ITE kaitannya dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang bermuatan menimbulkan kebencian baik itu kelompok, ras, dan agama. Kemudian juga kami terapkan dengan pasal 156 KUHP kaitannya dengan penodaan agama dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka saat ini. Udah siap kan? Nah. Luar biasa ya. Pokoknya itulah ya namanya, kalau udah pokoknya tutorial cara supaya apa tuh namanya cepat terkenal itu ya salah satunya mungkin seperti ini ya kan. Betul. Kalau nggak jalur artis, jalur kayak gini ya kan. Cuman salah caranya salah. Anak saya salah apa gitu ya kan. Gitu kata ibu itu. Ini ada Bang Alfiansyah ya. Kita tanya sama Bang Alfiansyah mungkin. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore Kak Ali dan Kak Tari. Oke Bang, mengenai kelanjutan kasusnya si Fikri Murtada ini Bang, kira-kira Bang sekarang gimana proses kelanjutannya Bang kira-kira? Silakan laporannya Bang Alfiansyah. Tadi menunggu ini. Nah, untuk kelanjutan kasus yang menyeret YouTuber ini itu sudah dalam proses hukum dan saat ini si YouTuber tersebut yang telah dipanggil Bang Murtaja itu saat ini sudah mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan, di mana si tiktokers ini itu terancam
hukuman itu 6 tahun penjara, dia itu dikenakan pasal terlapis, yaitu pasal 45A junto ke pasal 2 ayat 2, lalu undang-undang ITE termasuk juga pasal 158A KUH pidana dengan ancaman itu 6 tahun penjara. Begitu, ya. Oke Bang, kalau menurut keluarga si Bang Mo Teresa ini gimana sih orangnya sih Bang? Morteza ya. Ya, sampai saat ini kita belum ada bertemu dengan pihak keluarga dan juga belum sempat mewawancarai pihak keluarga, namun memang dia ini itu merupakan TikToker yang gitu juga ya, dengan berbagai konten-konten yang dibuatnya. Ya, akhirnya dia tuh soal agama tertentu yang ada di Indonesia, ya akhirnya itu terjerat kasus begitu. Setelah video itu viral, memang kemarin dia tuh sempat meminta maaf atau klarifikasi melalui videonya, namun karena petugas mengetahui ataupun menerima informasi dengan adanya dugaan si Morteza ini melakukan penistaan beragama, itu akhirnya polisi pun akhirnya menangkap si Morteza ini di kediamannya itu di kawasan Pesut Cirebon gitu kan. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, pada saat melakukan live itu, nah itu dia sering live ya, setahu aku ya Bang. Dia sering live, dan memang apakah kontennya memang sejenisnya seperti itu, pro kontra gitu, atau memang konten-konten positif sebenarnya Bang? Ya, selama ini memang berdasarkan keterangan dia juga ya melalui pihak polisi yang itu soal konten-konten yang mendukung agama itu baru sekali dilakukan. Nah, selama ini memang dia itu kerap kali membuat konten ataupun live di media sosial, baik itu Instagram dan juga TikTok. Selama ini konten-konten dia itu cuma sebatas konten untuk menghibur ya, tidak pernah menyinggung soal isu sara dan ras ataupun agama begitu. Nah, kemarin dia itu menurut pengakuannya itu dia itu silap dan niat untuk bercanda begitu, namun bercandaannya itu mengundang parahan lah dari agama tertentu yang disindiknya itu gitu kan. Oke Bang, gimana tanggapan warga di dekat rumahnya Bang setelah viralnya Bang Morteza ini Bang? Apakah dia jadi macam di demo sama warga atau gimana Bang? Tanggapan warga sampai saat ini belum ada warga yang melakukan unjuk rasa terkait postingan dari si Morteza ini, karena pasca viral itu di tanggal 18 dia melakukan live. Polisi mengetahuinya sehari setelahnya itu di tanggal 19. Nah, setelah dilakukan penyelidikan itu di tanggal 21 langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Itu untuk mencegah juga ya kemungkinan ada warga ataupun dari agama yang disindir oleh si Morteza ini itu melakukan unjuk rasa ataupun melakukan aksi rasa ataupun menetap tindakan dari si Morteza ini. Makanya polisi langsung bergerak untuk mengamankan si TikToker ini Kak. Oke Bang, apakah akunnya akan ditutup atau gimana Bang selanjutnya? Untuk akunnya tadi sudah ada lagi ya, itu dari akun juga ada terkait setelah postingan itu. Oke Bang, selama pemeriksaan apakah si Morteza ini melakukan kooperatif dengan perkataannya, dan memangkah pada saat dia live itu dia dalam keadaan tidak mabuk Bang? Halo, Bang? Oke. Pada saat kejadian, pada saat pemeriksaan selama Morteza ini, apakah dia melakukan secara kooperatif, dan apakah dia ketika live itu tidak dalam keadaan mabuk atau mungkin kecanduan salah satu obat gitu Bang?
Sejauh ini memang dari hasil keterangan pihak kepolisian itu dia itu masih kooperatif dan menjalani proses hukum di Polres Batu. Dan terkait apakah dia itu sadar atau tidak dalam flashnya itu, pengakuannya itu dia itu niatnya cuma bercanda dan tidak pikiran bahwasanya bercandaannya itu merupakan melanggar undang-undang begitu kan. Oke. Oke, kalau gitu kita tunggu kelanjutannya ya kan. Terima kasih Bang Alfiansyah untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang Alfiansyah. Nah, Kayaknya di tempat Bang Alfiansyah udah malam ya. kayaknya iya. Terus Kak, videonya juga video gelap. juga udah gelap. Iya. Makanya aku tadi Makanya mikir kita harus gini. cepat-cepat supaya jangan gelap juga di sini. Betul, berarti udah malam ini sebenarnya ya kan. Betul. Itulah ya Tapi kan. ya Bercanda berujung petaka gitulah. Ya Mungkin kan? itu nggak mikir panjang. Apalagi kan dia kan ditonton banyak orang ya kan Kak. Pasti juga menimbulkan menjadi pro dan kontra ya kan. Betul. Kurasa karena itulah pengen viral deh. Iya. Gak tau mau ngapain. Tapi ya aku kan? lihat ini barusan di udah nggak ada kayaknya ya Bang Moterza ini ya di Udah di take TikTok down ya. Udah nggak ada Instagram TikToknya ya udah nggak ada Masa lagi. biasanya, tapi kan biasanya videonya masih ada ya kan. Iya, tapi Biasa lah, video-video masih gercep. ada. Netizennya kan gercep ya kan. Mm-mm. Live kalau apa sedikit langsung direkam. Betul. Begitulah. Makanya lain kali untuk ya TikToker atau ya apapun lah itu selebgram ya kan, kok bisa lebih berhati-hati karena kan sekarang banyak yang melanggar UU ITE ya kayak salah ngomong aja. harus hati-hati. Kita juga harus hati-hati nih di sini. Betul itu. Ya kan, nanti kita juga melanggar undang-undang ya kan. Betul itu. Rupanya langsung ini membahayakan. Membahayakan sekali. Langsung kita diresainkan ya kan. Betul itu, benar Ya sekali. udah lanjut langsung Kak, berita jadi kedua ada apa? Berita kedua ini seorang pegawai negeri sipil nih, Dek. Oke. Yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karo, kata PMK Karo, yang mengaku tidak menerima haknya berupa gaji selama beberapa bulan. Kok bisa? Iya. Mungkin dia tidak disetujui kali. Mungkin atau itunya rusak kali penggajian payrollnya enggak. Betul. Mungkin ada ini kan, apa namanya? Atau dia ada masalah kali. Kurasa. Ininya. Ada kan? pemotongan gaji yang terlalu banyak mungkin. Mungkin atau kita menduga-duga ya kan. Padahal kita nggak tahu. Ngeri kan emang kita berdua ini. Jadi kan tak tanggung katanya gaji yang diterima oleh pegawai bernama Syarifin Bangun ini sudah berlangsung selama 8 bulan terakhir. Tapi kenapa baru sekarang dia? ya kan? Soalnya kalau kami belum lagi gajian, kalau belum kurang 100.000 kita langsung datang. Ya kan? jangankan 100.000, Iya. kurang 20.000 kita tahu ya kan. Betul. Kok Kita bisa langsung kurang datang. ini? Gitu ya kan. Betul itu. Jadi kita kan harus perhatian. mengecek. Betul itu. Sebelum gajian juga kita ngecek. Kadang kita bingung loh. Kok belum masuk gaji? Oh, rupanya belum gajian. Iya ya kan? betul, itu yang paling ngeri deh. Nah, Betul. jadi pria yang bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Perkemeni mengungkapkan dirinya sudah tidak mendapatkan gaji pokok hingga tunjangan mulai bulan Maret 2023 kemarin. Jadi diketahui sebelumnya Syarifin ini sempat menjalani masa tahanan karena kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE lagi nih yang bebas pada 21 Maret 2023 kemarin gitu. Oh, jadi dia karena kena itu jadi nggak gajian, ditahan gajinya, Oh, nggak berarti dibayarkan. ditahan ya. Jadi saya bebas tanggal 21 dan langsung masuk kerja di tanggal 22. Kan ada pemecatan ya kan? benar. Nah, jadi saya juga punya surat yang mengatakan bahwa saya masih PNS dan Bupati Karo pada Juni 2022 dan belum pernah dipecat katanya gitu. Jadi dirinya mengungkapkan karena kasusnya ini merupakan non-kriminal murni, maka dirinya masih berhak untuk tetap menerima sebagai PNS dan menerima gaji terlebih. Sampai saat ini dirinya belum ada menerima surat yang sah terkait dirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Ngeri ya. Mungkin atasannya langsung melaporkan bahwasannya dia melanggar apa sih? Kurasa atasannya Undang-undang. nggak update deh kalau abang ini udah keluar. Mungkin. Iya kan? Iya. Mungkin kan dia gitu. apa pikiran mesti di penjara nih abang itu, kurasa gitu ya kan. Tapi ini ada Bang Nasrul ya kan. Kita tanya aja langsung Bang. Iya, ini ada videonya. Kita lihat videonya dulu Iya, dong. betul. Cekidot. Kasus saya masuk penjara non kriminal murni. Artinya apa? Kenapa saya sebutkan non kriminal murni? Non kriminal murni itu sama kayak menabrak, dia tidak sengaja.
Oke lah, saya sudah bebas. Ya, saya sudah bebas dari penjara 21 Maret 2023. 22 Maret 2023 seharusnya saya sudah dinas. Karena saya kantongi surat bebas dari Kementerian Hukum HAM. Ya, jadi gaji saya juga sudah di-stop per Agustus 2022. Gaji saya di-stop 100%. Itu pun tidak boleh. Ya, itu versi BKN Regional 6 kepada saya ya. Jadi semalam viral juga neleponi semua, tidak ada ya, tidak ada hak Bupati Karo, tidak ada hak Bapak Sekda Karo, Kepala Kepegawaian Karo menyetop gaji saya 100%. Kenapa? Karena saya tidak pernah dipecat jadi PNS. Itu kan hak keluarga saya. Kalau saya tidak terima tunjangan semua, itu wajar. Ya, itu wajar. Jadi 1 tahun 2 bulan sudah gaji saya di stop 100%. Inilah buktikan. Ya, saya status saya apa sekarang? 8 bulan saya dinas, 8 bulan saya pinjer, saya tidak mendapat gaji selama 8 bulan ini. Mau kemana saya? Kalau saya kerja ke ladang, nanti dibilang meninggalkan dinas. Itu dia tadi Kak, Betul itu, curhatan betul, Bapak, hati betul itu. Bapak ini ya Kak. Padahal itu hak ya. Benar. Pertanyaannya ketika dia gak dibayarkan gajinya, kira-kira bapaknya kerjanya apa di kantor kalau gitu? Benar, apakah Ya kan? dia non job atau masih ada Dikasih kerjaannya kerjaan ya gitu? kan? Masa dia kerja cuma-cuma ya Benar, kan? Ini kita- ada Bang Nasrul ya kan kan? saya ajak Kawan Bang begibah Nasrul. kita ya kan? Kita langsung tanyakan mengenai kejadian ini. Halo, selamat sore Bang Nasrul. Halo, selamat sore Udah Kak. gelap juga di sana. Kok, Udah gelap Bang, juga di kok sana. pada gelap semua ya? Kayaknya di sana ini apa tanda-tanda. udah Udah, malam di ya sini kan? mendung, Kak, Tadi dari berita hujan. pertama juga gelap. Iya, Kami betul, pikir udah malam Iya, gitu. Padahal baru gajian loh, tapi kayak gelap semua kok mata gelap? kita ini Apa ya. mata kami Bang yang udah digelapkan kali ya? Betul. Bang Nasrul, ini ada beritanya Bang mengenai Pak Syaripin ya Bang, yang dia tidak menerima gaji lagi Bang. Bang kalau boleh tahu, emang kasusnya apa sih Bang yang di ITE ini makanya dia sampai masuk penjara, kalau boleh tahu kronologinya Bang. Silakan laporannya Bang Nasrul. Bang, ya Kak, sore Kak, dapat saya jelaskan untuk kasus dari seorang PNS yang bertugas di Pemkab Karo ini yang mengaku tidak mendapatkan gaji selama 8 bulan karena dia sebelumnya ini terjerat dalam kasus Undang-Undang ITE asas dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi kepada orang, maksud saya warga salah satu desa di Kecamatan Johar, Kabupaten Karo. Nah, beliau ini ditahan dari tahun 2020 lalu. Selanjutnya dia bebas bersyarat di bulan Maret kemarin, Kak. Di bulan Maret dia bebas bersyarat. Di tanggal 21 Maret 2023 bebas bersyarat. Kemudian tanggal 22 Maretnya dia langsung masuk kerja nih, Kak. Jadi selama 8 bulan terakhir dia masuk kerja seperti biasa, fingerprint seperti biasa. Dan sampai saat ini dia tidak menerima gaji yang sesuai dengan pekerjaannya gitu, Kak. Kalau beliau ini merupakan PNS staf di Dinas Perkim Kabupaten Karo. Jadi setiap hari ini dia ke kantor cuma fingerprint aja, fingerprint, habis itu nanti nggak tahu dulu di mana. Nanti kalau ada kerjaan nih kerjainnya, kalau nggak ada ya nggak ada gitu, Kak. Jadi selama 8 bulan ini beliau mengaku tidak menerima gaji yang dibayarkan oleh Pemkab Karo begitu, Kak. Oke Bang, kenapa baru sekarang Bapak itu melaporkannya? Kenapa pada saat pas 1 bulan belum gajian, nggak digaji gitu langsung melaporkan? Nah, itu juga masih beliau nggak menjelaskan secara rinci terkait itu, Kak. Cuma sampai saat ini sudah 8 bulan tidak digaji. Dan sebelumnya dia juga mengaku sudah sempat mempertanyakan nasibnya ini kepada Pemkab Karo sampai ke BKN regional. Dan BKN regional juga mengatakan bahwasannya Pemkab Karo tidak bisa seperti ini gitu, Kak. Tidak boleh tidak membayarkan si gaji maupun hingga tunjangannya itu 100% karena memang dari peraturan ASN yang pernah terjerat hukum masih dapat menerima gaji, dan gaji itu sekitar 50-75% begitu, Kak. Oke, berarti selama 8 bulan itu berarti memang Bapak ini tidak ada menerima sama sekali surat pemecatan atau pemberhentian sama sekali ya Bang ya? Nah, ini dia, Kak, yang diakui sama Pak Syaripin ini tadi. Di tahun 2020 sebelum dia mendapat putusan di bulan November itu kalau nggak salah saya tahu tadi, ada surat dari BKD menyatakan kalau memohonkan agar Pak Syaripin ini diberhentikan sementara
dari jabatannya karena beliau menjalani proses hukum begitu Kak. Namun sampai saat ini memang belum ada surat pemecatan atau surat pemberhentian secara total, dan sampai saat ini dia juga masih memegang, waktu dia masih menjalani masa hukuman ada terbit surat dari Bupati Karo yang menyatakan bahwasannya dia masih ASN begitu Kak. Dan berdasarkan peraturan juga tadi saya baca, setelah ASN yang selesai menjalani masa hukuman bisa kembali melanjutkan pekerjaannya setelah adanya rekomendasi dan permohonan kembali Kak. Dan tadi saya juga dapat satu surat yang menyatakan dia memang disahkan kembali atau diaktifkan kembali oleh pihak dari kepala dinas tempat dia bekerja nih Kak. Tapi memang sampai saat ini tadi saya konfirmasi kepada Sekda bahwasannya karena dia ini masih bebas bersyarat gitu Kak. Jadi Sekda juga masih, pihak Pemkab ini masih belum menerima kalau dia aktif kembali begitu Kak. Jadi harus menunggu bebas murni. Oke. Jadi Bang, apa tanggapan dari Kepala Perkim Bang mengenai kasus Bapak ini? Sampai saat ini tadi saya belum ketemu sama Kepala Dinas Perkim Kak, dan juga saya jadi masih berupaya untuk menghubungi Kepala BKD, masih belum mendapat keterangan. Namun tadi juga sudah ya keterangan yang saya dapat dari pihak Pemkab Karo dari Sekda begitu Kak. Ya itulah tadi yang saya dapatkan, bahwasannya kalau saya tanggap Pemkab ini masih belum mengakui Pak Sarifin ini kembali bekerja karena belum bebas murni begitu Kak. Karena dia masih mendapatkan bebas bersyarat, sehingga segala hak dan kewajibannya itu masih mengambang gitu Kak. Jadi beliau juga di kantor cuma fingerprint, bisa nanti kemana gitu. Oke Bang, jadi setelah misalnya Sekdanya ini mengatakan kayak gitu, misalnya selesai masa bebas bersyarat nih, apakah akan diakumulasi total 8 bulan gaji yang nggak dapat itu? Nah itu belum dijelaskan secara rinci karena tadi juga baik pun sama Sekda, Sekda cuma menjelaskan seperti itu Kak, karena dia masih bebas bersyarat. Dan kalau misalnya dia enggak keberatan dengan keputusan Pemkab saat ini, silakan mengajukan ke PT UN. Nah itulah tadi yang sempat saya dapat wawancara juga dari Pak Sarifin ini. Dia juga sempat sudah ke Sekda atas arahan dari Bupati, mau ngadep ke Bupati silahkan langsung ke Sekda aja. Saat menghadap ke Sekda, dia malah kayak dimarahin gitu, udahlah pokoknya aturannya gini, ikuti aja apa yang ada, katanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak terima, silahkan ajukan ke PT UN. Selalu begitu Kak. Sampai tadi saya telepon juga Sekda, kayak gitu juga jawabannya Kak. Oh, berarti belum ada kejelasan sampai saat ini ya Bang mengenai kasusnya Bapak Sarifin ini ya? Kalau kasus tadi yang itu sudah saya jelaskan seperti yang ITE tadi Kak, dan dia sudah bebas bersyarat, memang belum murni. Nah inilah yang masih ibaratnya Pemkab Karo itu masih menunggu dia itu harus bebas murni dulu, baru disahkan menjadi ASN kembali. Padahal dari surat rekomendasi Kepala Dinas Perkim, dia itu sudah diaktifkan kembali gitu Kak. Padahal sudah aktif bekerja ya Kak selama 8 bulan ya. Jadi Pak Syarif ini bakal mengajukan ke PT UN atau gimana Bang? Nah tadi juga saya juga sempat singgung Pak, ini gimana, apakah akan kita somasi atau kita bawa ke jalur hukum? Dia masih sampai saat ini memang nggak mau ambil pusing sepertinya Kak, nggak mau ambil pusing, tapi memang menunggu, ibaratnya menunggu dari Pemkab Karo sendiri untuk kenapa sih ini nggak dibayarkan, kenapa sih? Benar. Nah, jadi menunggu dari Pemkab Karo aja Kak, agar segera diselesaikan gitu Kak. Oke. Tapi dari gara-gara ini terupnya di berita kan jadi bakal Lebih panjang dipertanyakan juga benar, ya kan kan? Bang? Sebenarnya Nah, itu ini ada, Kak. gimana gitu kan kejelasannya. Luar Padahal kan biasa, Bapak Bang ini kan Nasrul. sudah aktif kan Betul, selama betul. 8 bulan. Betul. Berarti kalau selama aktif ini berarti dia bisa bilang non job lah Bang ya? Iya, non Di job. kantor itu. Ya bisa dibilang non job sih Kak, karena saya tadi tanya juga, jadi Pak gimana keseharian ini kerja? Ya gini lah Bang katanya. Habis fingerprint ya udah duduk aja. Kadang saya di sini, kadang di sini katanya. Jadi nggak ada kerjaan yang pasti dia gitu Kak, karena beliau juga sebagai staff gitu di Dinas Perkim. Oke. Jadi Oke. kira-kira lingkungannya di situ mungkin di wilayah kerja lihat Bapak ini gimana Bang? Kalau tadi karena lagi saya ke sana aktivitas ya seperti biasa aja Kak gitu, nggak sempat ada pegawai-pegawai lain yang di luar untuk diwawancarai gitu Kak. Oke. Pernahkah kasus kayak gini pernah terjadi di daerah situ Bang? Setahu saya ini baru pertama kali terjadi, dan untuk ASN yang terlibat
seperti ini baru ini saya ketahuin Kak. Karena kalau dari yang kemarin itu kasus ASN, ada yang menjerat ASN itu seperti korupsi itu sudah langsung selesai Kak. Karena ada satu ASN yang sekarang masih menjalani hukuman, dia informasinya sudah pensiun memang dan sudah diputus bersalah kasus korupsi gitu Kak. Oke. Sudah ada putusan Sudah pengadilan. putusan. Ini kan kalau ini nggak kan belum ada, ya. Kira-kira Bapak ini sampai kapan ini Bang untuk harus laporan bebas bersyarat ini? Ada nggak, Nah, Bang? saya juga masih belum tahu tadi Kak untuk mendapatkan bebas murninya seperti apa. Tapi dia tadi memang menjelaskan bahwasannya di peraturan itu tidak ada yang menyatakan membedakan antara bebas bersyarat dengan bebas murni gitu Kak. Jadi di peraturan dijelaskannya nggak ada nih yang menyatakan harus bebas murni dulu gitu. Karena memang seperti yang saya baca tadi, memang kalau dia sudah bebas, dinyatakan bebas dari Kemenkumham, sudah ada surat bebasnya, dia sudah bisa bekerja kembali setelah adanya rekomendasi, adanya permohonan dari yang bersangkutan gitu Kak. Oke. Sayang kali 8 bulan itu ya kan. Semoga bisa diakumulasi lah kan Kak gajinya, karena kasihan Dan juga. tadi untuk informasi sendiri Kak, Iya. untuk dari yang 8 bulan ini beliau itu kira-kira kerugiannya atau uang yang ditahan tuh hampir 65 juta gitu Kak. Gila, staff pulanya Bapak Iya, ini. udah banyak Iya. ya Bang, selama Iya. 8 bulan Ih, 65 gila, juta. Kata Banyak Bapak kan? ini mau Dan bertani pun bingung juga dia. Iya, ya kan? karena takut nanti meninggalkan tugas ya Betul. kan. Tapi ya kan, slow Bang? pula Bapak ini kan. Mungkin Bapak ini banyak ininya, tanahnya Rasa, ya betul, kan. betul. Bagus untuk kami bilang Bang sama Bapak itu daripada Bapak itu gitu-gitu ya kan, Dek. Semoga cepat selesai juga lah Kak Iya. masalah Bapak ini ya Betul, kan. betul. Nah, Kita tunggu kasihan. kalau gitu laporan selanjutnya. Ini sebenarnya hak-hak ya, ini kan Bener. untuk orang, untuk di rumah itu kan penting ya kan Bang, untuk keluarganya. Terima Betul, kasih Kak. Bang Nasrul untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya Bang Nasrul. Selamat Selamat sore. sore Kak. Bang. Selamat sore Kak. Nah, itu deh. Nah, itu dia tentang Bapak. Aku bayangkan ya, Dek. Ongkang-ongkang kaki aja, Dek. Iya, ya. selama 8 bulan. 60 juta. Mm-mm. Kita ongkang-ongkang kaki disepak misalnya. Udah. Ongkang-ongkang kaki. Kalau mau ongkang-ongkang kaki di rumah kata. Betul itu. Atau gitu dia kan ongkang-ongkang. Iya, benar. Gitu kan. Heeh. Gila kan? Iya. 60 juta. Berarti satu apa tuh, coba kita hitung dulu. Berarti Langsung 8 dihitung. bulan bagi 8 hampir 7,5 juta. Iya, gaji berarti Bapak mungkin ini. itu kan perkiraan 60-an juta. Perkiraan ya kan. Tiba-tiba nanti 80 juta. Enggak. Gila Kita kok ya? jadi ngitung gaji Bapak-bapak ini ya. Tapi Bapak itu kenapa kayak Santai- biasa santai aja ya kan. Terus kalau kita udah ini ya. Terus mesti sehat, terus pakaiannya juga rapi ya kan. Kalau kita mungkin udah gembel ya. Iya betul ya itu. kan? Udah kita koyak-koyak Iya. baju ya kan. Ya Allah. 60 juta cuy ya kan. Ya ampun. Ya ampun ngeri lah, Dek. Udah bisa beli tanah ya kan. Iya betul. Udah bisa ya poya-poya lah Kak abis itu. Liburan. Kak mau kemana Kak kalau dapat 60 juta? Umroh lah. Oh, umroh. Kalau bisa. Oke. Masa udah apa kayak gitu, melalak lagi Betul. deh. Tapi memang aduh kejam kali lah ya kan. Semoga cepat selesai lah kan Kak permasalahan Bapak ini ya betul, kan. betul. Itu kan takutnya nanti gara-gara Bapak juga satu kasus harus ini, ingat kami Pak. Betul, Karena kami juga membantu. tolong diingat juga Bang Nasrul Pak ya kan. Iya betul itu. kan kalau ini ter-up kan nanti sekdanya langsung baca kok kayak gini nih kata gitu Iya, kan. betul. Nanti pasti dipanggil lagi Bang Nasrul. Iya. Lalu dipanggil 2 host ya. Karena mau jadi asisten aja ya gitu. Iya. Baik Pak, enggak kaki ya Pak gitu ya kan. Iya Dek. betul. Iya. Nah, kalian kerjanya fingerprint aja loh katanya. Fingerprint aja, Iya. nengok-nengok aja. Pokoknya kalau udah mau pulang, fingerprint pulang kalian gitu. Iya udah siap. Kan lumayan deh. Betul itu. Nggak apa-apa duduk-duduk situ kayak Pak. Mau jadi tukang stempel juga nggak apa-apa ya betul, kan. betul. Nah, Atau apa yang penting masukin aja Pak uangnya gitu. Iya, Kan gitu. betul. Kan lumayan ya kan. Dulu kesian adalah bapak ini jadinya ya kan. Padahal dia udah pasti udah kooperatif ya kan. Udah pasti udah dapat apa suratnya nggak ada juga ya kan. Mungkin selama ini Bapak ini mungkin udah melaporkan ya kan Kak, tapi nggak ada kejelasan, makanya dia udah nggak tahan jadi dia sampai melapor lah ke Kurasa. Bang Mungkin kalau Nasrul. pertama sebulan kurasa nanti tuh ya kan. 2 bulan nanti kurasa dirapet. Iya. 3 bulan kok menjadi Iya, kan, Dek? 4 bulan, 5 bulan, 6 4 bulan. bulan, Nah. Emosi. Iya. Kurasa ibu di rumah ya emosi. Iya, udah Ini kan emosi. biasa kita kan juga Iya. gitu ya kan. Kau kok nggak keji-kejian kau gitu kita kan. Kemana uangnya Kemana gitu. uangnya gitu. 60 juta loh. Mama mana yang nggak merepet ya Iya kan? lah, apalagi kita ya kan. Ih, pening lah.
Nah itulah ya kan saya berita pertama, lantang kali mulut kita kalau udah bicara itu. Begitu jam 12 malam aja Heeh. langsung kita bisikkan suami kita. Udah gajian kan gitu. Oh bukan cepet, nggak gitu ya, bukan itu ya, yang kayak monyet itu deh, nggak itu ya. Sampai ini Kak, sampai apa namanya? Sampai deg-degan suami awak lagi tidur ya kan, termimpi-mimpi ya kan. Iya betul. Sampai suami awak pun kayak padahal di dalamnya tuh kayaknya bosnya yang ngomong ya kan. Cuman istrinya itulah bisikan goib Kamu namanya. udah gajian kan gitu ya kan. Itu bisikan goib itu pokoknya. Sampai tuh tengigo-ngigo deh kan gara-gara Iya, betul. bini emang ya Betul itu. ampun. Padahal pas dia melek mata istrinya tengok tidurnya bagus Iya. bagus. Istri anaknya tengok bagus tidurnya ya kan. Apalagi 60 juta ya kan. Aduh ya ampun. Aku rasa mimpi buruk bapak ini kerjanya, apalagi istrinya kan kayak gini kejadiannya apa enggak apalagi kalau bapak ini ternyata tulang punggung keluarga Ya dia, ampun. bayangkan ya. Iya, kasihan. Punya anak, punya Iya, cucu yang harus benar. dibiayain gara-gara ini berhenti. Aduh, nggak ngerti. Ya udahlah Kak, lanjut langsung ke berita Langsung berita ketiga. ketiga Kak. deh, silakan bacakan deh, capek dah. Ini langsung Kak ke berita ketiga. Iya, ada apa si Kakak tahu nggak selebgram si Afifah Riyad Nggak tahu yang mana. yang katanya Yang ini- cewek itu ya. yang luka-luka, aku tadi nengok Tapi di pertanyaan dia memang sosial sebenarnya media. gara-gara makan salmon atau sebenarnya dicakar. dicakar-cakar katanya. Terus dia sama masa suami salmonnya nyakar-nyakar dia? katanya dia kan alergi katanya. Oh gitu. Jadi katanya nama selebgram Afifah Riyad menjadi perhatian netizen. Pasalnya ia menjadi korban kekerasan pacar suaminya. Berarti dia digebukin sama pacar Mantan suaminya. Hah? Pacar suaminya nih? Bukan sama mantan kuas. Kekerasan pacar suaminya. Tunggu. Pasal dia korban kekerasan pacar suaminya. Iya kan? Berarti suaminya punya pacar. Berarti digebukin. Betul. Afifah Riyad belakangan ini membagikan foto-foto luka memar yang ada di wajahnya. Entah bagaimana awalnya, Afifah Riyad dianiaya secara membabi buta hingga wajahnya memar. Mungkin pacar suaminya ini harimau kali. Kurasa. Suka Tapi ini cakar-cakar. membabi buta kok. Oh, bukan. kan? Berarti sejenis itu ya Iya. kan. Coba baca lagi deh gimana lagi kronologinya. Afifah telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap segera mendapatkan keadilan. Dalam telepon tersebut dia mengakui kalau konten yang dia buat memang untuk suami saya, dan dia bilang kalau dia pernah jalan dengan suami saya setelah saya dan suami saya menikah. Saya syok katanya kan, atau terkejut karena yang saya tahu suami saya selalu bersama saya, tutur Afifah Riyad. Lalu wanita ini bilang kalau suami saya dulu sangat dekat dengan dia sampai sering menginap di kosan wanita ini. Padahal saya nggak nanya, katanya gitu. Setelah telepon saya tutup, saya sempat marah dan bertanya kepada suami saya dan apa yang wanita itu ucapkan. Kemelut keduanya pun memanas dan berujung pada peristiwa penyerangan. Afifah Riyad diserang saat keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah restoran. Berarti si Afifah ini dia mau janji ketemu kali ya sama si pacarnya, selingkuhannya lah ya kan. Betul. Selingkuhannya si suaminya gitu ya kan. Kok kayak pelakor lebih galak ya sekarang ya. Tapi dia suaminya itu yang ada di video sama dia itu kan? Iya benar. Yang Yang ada dia di udah sosial cerai. media. Terus kan dia kayaknya baru menikah juga ya kan? Tapi punya anak udah. Iya, maksudnya kan baru berapa tahun? 2 tahun ya? Oh gitu. Afifah Riyad dicakar, dijambak, bahkan ditendang saat tubuhnya terjatuh di lantai. Pada saat kejadian itu emang nggak ada ini apa sih, orang-orang di situ yang melerai gitu, yang membantu gitu kan? Mungkin dikeroyok. Mungkin. Tapi kita kan nggak kan. tahu ya kan. Kala itu ia ditemani suaminya ke restoran. Dan berarti suaminya diam aja, dia dicakar-cakar. Betul itu betul. Iya kan? Oh, aku ada yang mana yang gelas kulepok kan ke situ ya kan. Betul itu. Lebih ganas lah. Masa pelakor lebih galak sih sekarang? Sekarang memang gitu. Oh iya. Oh gitu ya. Udah lebih ngeri. Berarti badan kita harus lebih besar, Kak. Kan makanya mungkin istri-istri itu badan lebih besar biar lebih kuat. Tapi kalau udah 10 orang yang ngapain kan nggak mungkin juga, Dek. Oh betul juga. Makanya berarti kita harus belajar karate kok gitu. Kok nggak taekwondo? Ya kan? Betul itu kan. Betul. Nanti kalau tiba-tiba jumpa pelakor-pelakor kayak gini gimana? Ya kan? Terus gimana terus?
Afifah Riyad diserang saat kedua ini kan. Yang mana sih tadi ku baca kok jadi hilang deh. Kakak kok hilang ya? Aku pun nggak tahu sampai mana sebenarnya. Kala itu ditemani suami ke restoran. Cerita Afifah Riyad ini mendapat banyak perhatian dari warganet dan rekan artis. Salah satunya Jennifer Chopin yang mengaku ikut emosi mengetahui Afifah Riyad saat jadi korban penganiayaan. Ini ada videonya nggak sih? Oh nggak ada. Nggak seru banget sih produser, masa nggak dapat videonya ya kan? Baru salah satunya Jennifer Chopin yang mengaku ikut emosi mengetahui Afifah Riyad jadi korban penganiayaan. Coba Kak baca selanjutnya dulu soalnya ada telepon dari nenek. Ya jadi Kak cuman padahal tadi cuma nge-close bentar aja langsung ketutup kayaknya. Iya. Jadi kan Kak siapa sih namanya tadi? Iya apa? Jennifer Chopin. Kayaknya udah mulai ini ya, goyah ya. Iya betul. Ini dia. Jadi Jennifer Chopin yang mengaku ikut emosi mengetahui Afifah Riyad jadi korban penganiayaan. Emosi speed recovery kata Jennifer. Jennifer Chopin yang mana? Itu bukannya yang apa tuh dia? Yang baru yang nikah sama bule juga loh. Yang itu kayak adiknya si ini nggak sih? Adiknya si Sarah Azhar ya? Iya. Ya nggak sih? Nggak ngerti, aku nggak kenal. Suruh adu sama aku aja Kak, setan timpa selebgram Hanum Mega. Oh Hanum Mega itu ya yang kemarin yang dia diselingkuhin juga sama suaminya ya kan, suaminya yang paling ganteng sejagat raya itu. Jadi Afifah Riyad telah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan bukti visum. Ia berharap mendapat keadilan atas peristiwa memilukan ini. Afifah Riyad Sehrikas merupakan seorang konten kreator yang merambah sebagai selebgram tiktokers hingga youtuber. Ia lahir di Jakarta 9 April 2001. Wah, masih muda kali ya. Nama Afifah Riyad mulai bergaung sebagai seorang selebgram dan youtuber yang sering membagikan konten beauty dan tips makeup. Ia kerap membuat konten tersebut bersama adiknya Kaldi Sheila melalui kanal YouTube Anak Bu Suzan. Saat ini Afifah Riyad menjadi brand ambassador produk kecantikan bernama Biusin Slimming Skincare. Tapi emang si Afifah Riyad ini cantik ya, mukanya ke Arab-Araban gitu. Kalau ya kita kan? Arab maklum ya kan. Ya kan, mungkin jadi selingkuhannya itu cemburu ya kan, karena dia kan brand ambassador, jadi dicakar-cakar gitu kali, enggak sih? Ya, Kak? Oh ternyata Jennifer Chopin itu bukan saudaranya si Ayu Sari. Jadi siapa? Tapi hampir mirip mukanya sama. Mukanya cantik kan? Iya, mirip. Tapi ini cantik juga orangnya, kayak Arab-Arab juga. Siapa? Si ini siapa sih? Iya, yang inilah. cantik memang. Afifah Riyad cantik memang. Suaminya juga kayak bule ya. Betul. Laki awak juga kayak bule kok, bule Pak Le kan. Betul itu. Tak hanya itu, dirinya juga sempat muncul di layar kaca menjadi pemeran figur beberapa FTV dan sinetron. Di akun Instagramnya, Afifah memiliki lebih dari 200k pengikut, dan di TikTok ia memiliki 1,7 juta followers. Afifah Riyad memiliki seorang putri bernama Victory dari pernikahannya dengan Dery Fransakti. Oh itu suaminya. Aku pikir si Afifah Riyad ini dicakar-cakar sama mantan istri suaminya, ternyata pacarnya. Terus orang itu masih sama? Iya, dari yang aku lihat tadi di Instagram masih ada sih foto suaminya ya kan. Nah, si Afifah Riyad ini masih tapi banyak di TikToknya juga masih banyak. Iya, tapi kasihan ya mukanya ini dicakar-cakar gini loh. Ini aku pikir tadi itu loh Kak, ini apa sih? Macam lipstick gitu, rupanya beneran ya kan. Mungkin dia selama ini diam bungkam ya kan, tidak mengatakan kepada siapa-siapa. Tapi ini cukup kelewatan sih ya, kayak gini dan suaminya diam gitu. Jadi ini ada, aku lihat dari sosial media kan, siapa sih namanya, dia ada buat, siapa dia? Si Afifah Riyad ini 2 hari yang lalu dia ada buat upload foto dan
membagikan ya ini dia ya sih yang kemarin yang dia dipukulin sama Apa? si cewek Sama itu. siapa? Dia banyak nih cerita-cerita di apa yang di sosial media dia kan, yang dia dicakar-cakar. Terus banyak yang selebgram yang komen, contohnya macam si Rachel Goddard gitu kan, ya Lord semoga masalah cepat selesai ya katanya gitu kan. Dari si Dila Janiar juga peluk Kak Afifa. Banyak selebgram yang istilahnya sedih lah ya kan dengan ya dia digituin. Tasya Revina juga banyak yang ngucapin sabar ya Afifa, I meet you gitu. Banyak sih ini yang kasihan sama dia. Macam Tasi juga sedih nengoknya ya kan. Tapi memang kok bisa sampai hati gitu ya suaminya bukan membela istrinya gitu. Ya, macam mana lah. Mungkin yang macam kejadian yang di TikTok itu kali ya kan Kak. Jadi banyak yang lebih dia membela selingkuhannya daripada istrinya gitu. Padahal istrinya kurang cantik apa sih ini? Cantik, badannya Bagus bagus awak gitu. kan? Iya ampun, kayak mukanya kayak Arab gitu, bule, cantik lah pokoknya. Betul itu. Tapi ya mungkin ya namanya begitulah. laki-laki deh kayak gitulah. Tak pernah puas dia. Betul itu. Ya udahlah Kak, kalau gitu kita semoga permasalahan cepat selesai ya kan. Dan dia diberi keadilan lah ya kan. Kok bisa orangnya yang cakar-cakar ini ya Cepat ini. Cepat namanya? Apa namanya? cepat apa? Akunnya belum dapat kan? Iya. Biasa kan netizen itu cepat silaturahmi Iya, dia. tolonglah netizen ini di up biar dapet kan. Pasti udah dapat lah kan. Sudah dapat, cuman masih dibungkam dulu sama netizen, enggak? Nggak tahu. Karena kan kita kurang mengikutin. Iya benar. Ini karena kan lagi yang rame itu FYP tempat aku kan bakal ada pemilihan ini 2024. Yang paling Iya. FYP itu tempat aku. Oh gitu. Oke. Ya udahlah Ya kalau udahlah, gitu kita terima akhiri kasih. aja yuk. Iya, terima kasih yang sudah nonton Selamat Sore Medan hari ini. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media kita seperti yang lewat-lewat di bawah ini. Lalu jangan lupa baca medan.tribunnews.com dan jangan lupa baca juga cetaknya dan jangan lupa pokoknya saksikan kita bakal ada event nih tanggal 12 November 2023 di lapangan Benteng. Jadi kalian bisa dapatkan tiket-tiketnya dengan hadiah-hadiah door prize yang luar biasa. Berarti pastinya. bulan depan dong. Bulan depan tanggal 12 November pastinya ya. Jadi kita ada kegiatan jalan sehat juga, ada lomba mewarnai, Jalan lomba sehatnya memasak. itu ada di mana? Jalan sehatnya mulai dari sini sampai ke Aceh. Oh, Terlalu sehat ke sana ya kan, Dek. Jadi itulah ya lah ampun. bercanda. Iya di mana ini lokasinya Di biar lapangan tahu. Benteng. Oh, lapangan Benteng. Jam berapa? Jam 6 subuh. Dan lah harga pasti. tiketnya berapa? Dan Harga belinya di mana? Langsung saja sama saya, boleh jumpa langsung di kantor ya. Iya, Sekalian betul. kalian mau beli, follow dulu akun Instagram TikTok kita ya kan. Iya, Ya kan? TikTok Kakak. Iya. Oh, kirain TikTok Tribun Medan gitu ya kan. Rupanya dia menjual pribadi Iya. gitu Jadi ya kan. siapa cepat dia dapat ya kan. Jangan lupa pokoknya ramekan event kita ini tanggal Emang 12 ada beli November. 1 grade 1, makanya cepat-cepat dia Ya, dapat. nggak ada lah. Oh, nggak ada. Tapi kan pasti jumpa sama kita. Oh gitu. Masa nengoknya dari Emang ini harga kan? tiketnya berapa? Harga tiketnya berapa? Oh, belum tahu ya. Berarti masih dirahasiakan. Yang penting datang aja lah ke sini. Ya kan malu deh kau tanya kayak gitu. Iya, Besok-besok kita update lagi lah kalau gitu Iya, Tribuners betul. ya. Pokoknya jangan lupa kalau mau datang langsung aja ke kantor Tribun Medan. Ini Jangan tunggu, lupa ada kasih- hadiah mobil nggak? Ada pasti luar biasa lah. Oh iya, luar biasa hadiahnya Roda ya kan. 4. Oh, roda 4 Kan? Pokoknya rodanya ada 4 lah pastinya. Iya. Jadi kalian datang dengan banyak berjuta-juta kegiatan hari. Pastinya kalian jangan lupa banyak kegiatan kita. Oke. Banyak juga UMKM juga di situ. Oh iya, banyak juga makanan ya. brand-brand, Yang banyak. penting kita nanti bakal nge-review semua makanan yang di sana ya. Betul. Kita dibayar nggak sih, Kak? Kalau kita nge-review makanan sana? 60 juta. Atau kita yang beli ke situ? Nanti dibayar 60 juta deh. Oke. Ongkang Kalau kaki. kalau itu aku datang. Oke, ongkang kaki aja kita di sana 60 juta, oke? Iya, betul. Oke, terima kasih. Selamat sore Medan. Assalamualaikum.